Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun kembali di pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1-5. Tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara yang dikasihi Tuhan, gempa di Turki dan Syria yang berkekuatan 7,8 skala Richter beberapa hari lalu saat ini telah menimbulkan korban jiwa hingga hampir 50.000 orang. Sampai sekarang ini upaya pertolongan masih diberikan untuk mengevakuasi korban yang diperkirakan masih tertimbun. Berbagai negara memberikan bantuan dan banyak orang menunjukkan rasa simpati dan doa buat rakyat Turki. Namun di sisi yang lain, ada yang menganggap Turki dan Syria layak dihantam bencana dan orang-orangnya layak mendapatkan hukuman. Sikap yang demikian tentu bukanlah sebuah respon yang baik atas bencana dan duka yang sedang terjadi. Sebagai sesama manusia, kita hendaknya turut berduka dan mendoakan yang terbaik serta melakukan apa yang bisa kita upayakan. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1-5 ini, terdapat suatu bagian kisah tentang orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan kabar tentang orang-orang Galilea yang mati dibunuh dan darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban persembahan. Nada penyampaian mereka diwarnai dengan sikap sinis dan menyalahkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjawab dengan keras dan menegur sikap mereka yang salah. Dan Tuhan Yesus menyambung perkataannya di ayat 4-5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah agar tidak ada seorang pun yang merasa diri lebih benar daripada orang-orang yang tertimpa bencana atau kemalangan. Jangan menyalahkan mereka yang mengalami penderitaan, tapi milikilah belas kasihan dan yang terutama adalah introspeksi diri kita dengan melakukan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menasihati kita semua agar yang pertama, kita tidak sombong secara rohani dan jangan kita merasa diri lebih benar daripada orang lain. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain atas kemalangan atau bencana yang menimpanya. Yang ketiga, berbelas kasihan atas penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Dan yang keempat, koreksi diri kita pribadi. Kalau kita selama ini masih hidup dalam dosa, mari bertobatlah.
dan hiduplah dalam kebenarannya. Kalau di antara kita masih ada yang suka bergembira di atas kemalangan orang lain, mari kita ubah sikap dan perbaiki diri kita. Jadilah pribadi yang berempati dan sekaligus menata diri kita agar senantiasa berkenan kepada Tuhan dengan menuruti perintah-Nya. Bencana alam yang menimpa orang lain bukan untuk kita tertawakan, bukan untuk kita salah-salahkan, tapi untuk kita mengintrospeksi diri kita dan berbelas kasihan kepada sesama yang menderita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa bukanlah satu hal yang baik kalau kami bergembira di atas penderitaan orang lain. Bukanlah suatu hal yang patut untuk kami lakukan bila kami menyalahkan orang-orang atas bencana yang menimpa diri mereka. Tapi kehendak-Mu bagi kami agar kami berbelas kasihan dan mengubah sikap hidup kami, hidup dalam pertobatan dan menuruti kehendak firman-Mu, senantiasa sadar bahwa hidup yang Tuhan karuniakan adalah kesempatan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami pemenang-pemenang dan saksi-saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, agar Tuhan melawat setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.